Selepas sholat asar, aku bersiap jalan ke Jakarta. Entah kenapa, tiba-tiba ibu ingin ikut juga ke ibu kota. Biasanya dia paling tidak mau kalau aku ajak jalan-jalan ke Jakarta. Ibu gak bisa melepas kamu sendiri, Bram. Kamu itu lagi galau. Ibu takut kamu kenapa-kenapa di jalan. Jawab ibu ketika aku tanyakan alasan kenapa dia minta ikut denganku. Aku terkekeh. Dasar ibu. Walaupun sedang galau dan patah hati, aku masih bisa berpikir waras. Tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan hidup. Begitu dong. Ibu senang lihat kamu tertawa, Bram. Dia mengusap lembut pipi kiriku. Aku meraih jemari ibu, menggenggamnya kemudian mengecup punggung tangan wanita itu dengan penuh kasih sayang. Merasa beruntung karena ada dia yang selalu setia menemani, menjadi pelipur lara ketika nestapa sedang menderah. Semoga saja Allah senantiasa memanjangkan usia orang tua kita. Amin. Awas, nanti nyium tangan ibu malah ngebayangin lagi nyium tangan Nak Maila. Seloro ibu kembali membuatku melengkungkan bibir. Mboten toh, Bu. Ibu itu cinta pertama aku. Kalau lagi romantis-romantisan sama ibu nggak bakalan bayangin orang lain. Jawabku terkikik. Ibu mencubit pipiku. Masih saja begitu, memperlakukan aku seperti anak kecil. Tidak peduli dengan usiaku yang sudah hampir menginjak kepala 4. Pukul 9 malam, aku dan ibu akhirnya sampai juga di Jakarta. Suasana rumah begitu sepi, terasa lenggang karena tanpa penghuni. Segera aku singkirkan bunga-bunga yang sengaja aku tata secantik mungkin sebagai sambutan serta ucapan selamat datang kepada Maila. Ternyata semua yang aku siapkan sia-sia, sebab aku tidak bisa membawa pulang sang pujaan hati, membuat rasa perih kembali terasa. Serasa sukma ini dilepas secara paksa dengan raga. Allahu Akbar. Kuatkan hati hamba untuk menghadapi semua cobaan yang menderah. Mengusap wajah, melangkah masuk menuju kamar yang biasa ditinggali oleh Maila. Mungkin besok aku akan meliburkan Andita di toko dan meminta dia merapikan barang-barang yang masih ada. An, besok toko nggak usah buka. Kamu ke rumah saya saja, bantuin beres-beres barangnya Maila. Segera aku kirim pesan kepada wanita bermata sayu itu. Loh, Pak, memangnya Bu Maila nggak ikut ke sini? Balasannya, kamu tinggal ke sini saja, tidak usah banyak tanya. Maaf, Pak. Astagfirullah. Kenapa tiba-tiba emosi ini menjadi meninggi saat Andita menanyakan masalah Maila? Pasti dia merasa sakit hati dengan ucapanku. Saya minta maaf karena ucapan saya agak kasar sama kamu. An, Sen, garis 2, tetapi tidak dibalas. Kenapa banyak sekali barang-barang perempuan di rumah ini, Bram? Tanya ibu saat masuk ke dalam kamar yang pernah ditempati selama beberapa bulan oleh wanita yang teramat aku cintai. Ini punya Maila, Bu, jawabku seraya duduk di bibir. Punya Nak Maila? Jadi dia pernah tinggal di sini? Selama ini kamu sudah tinggal satu atap dengan dia? Wajah sepuh ibu terlihat syok. Is, jangan seuzon seperti itu, Bu. Bukannya ibu sendiri yang bilang kalau aku ini anak soleh. Tertawa pelan, mencairkan suasana yang sudah menegang. Maila itu tinggal sementara di sini, Bu, dan aku tinggal di kontrakannya dia. Soalnya waktu itu Ibnu suka mengganggu, datang tengah malam, menyakiti fisik Maila juga Raihan. Jadi aku meminta tukeran tempat tinggal sementara, karena tidak mau ada yang menyakiti entah perasaan apalagi fisiknya. Aku tidak rela jika itu sampai terjadi. Sesak kembali terasa saat membahas masalah Maila. Kenapa sulit sekali untuk ikhlas, Tuhan? Lagian, Bu, biar tampang anak ibu uraan seperti ini, aku itu masih punya iman. Aku juga tidak mau mempermainkan perempuan, apalagi sampai mengajaknya tinggal satu atap tanpa ikatan halal. Selain aku yang berdosa, almarhum bapak di alam kubur juga ikut memetik dosanya, Bu. Aku tidak mau itu terjadi. Terangku panjang lebar, disambut senyum manis oleh ibu. Alhamdulillah kalau begitu, ibu bangga sama kamu. Dia menepuk-nepuk pipiku pelan. Sebenarnya ingin juga memberitahu ibu kalau Atira pernah tinggal di rumah ini. Akan tetapi sepertinya belum waktunya mengabari hal itu. Takut membuat ibu sedih.
Atira adalah cucu tiri ibu, Ana Mbak Safira, putri bapak dari istrinya yang pertama. Dan orang tua Atira hingga saat ini belum mau menerima kehadiran aku maupun ibu. Mereka menganggap ibu seorang perebut suami orang. Padahal ketika ibu menikah dengan bapak, posisi bapak sudah bercerai dengan istri pertamanya. Maka dari itu, kedua orang tua Atira melarang dia untuk bertemu dengan aku ataupun ibu. Jangan melamun, sebaiknya kamu istirahat, biar nggak sakit. Ibu berujar pelan. Iya bu, ibu tidur di kamar ini saja, biar Bram tidur di sofa. Soalnya kamar yang satunya masih berantakan. Beranjak dari duduk, melangkah keluar, lalu merebahkan bobotku yang terasa sangat lelah di atas sofa. Assalamualaikum, tok tok tok. Terdengar suara Andita mengetuk pintu pagar. Dengan malas aku keluar, membukakan pintu untuknya, kemudian mempersilahkan gadis berusia 25 tahun itu masuk. Aku menelisik penampilan Andita dari ujung kaki hingga ujung kepala. Terlihat berbeda, sebab dia sedikit memoles wajahnya, juga mengenakan lipstik berwarna merah muda. Biasanya dia selalu tampil polos tanpa make up. Ada yang salah, Pak? Tanya Andita saat menyadari aku sedang memperhatikan. Oh, enggak. Kamu cantik, pujiku. Membuat wajah wanita berhijab ungu muda tersebut seketika bersemu merah. Ada tamu. Ibu keluar dan menghampiri kami. Kenalin, An, ini ibu saya. Andita segera menyalami serta mencium punggung tangan ibu dengan takzim, sembari menyebutkan namanya. Mereka berdua langsung terlihat sangat akrab, karena Andita memang orangnya mudah berbaur dengan siapa saja. Duduk di meja makan, sarapan pagi menggunakan pecak ikan asap yang ibu bawa dari kampung. Bram, ibu tersenyum sumringah menghampiri. Kayaknya Andita suka sama kamu ya. Dia menarik kursi lalu duduk di sebelahku. Aku menatap ibu dengan mimik heran. Dari mana dia tahu kalau Andita suka sama aku? Sepertinya itu tidak mungkin. Dia terlalu muda untukku. Seleranya juga pasti bukan om-om seperti diriku ini. Ibu ini ngaco. Coba saja kamu perhatiin cara dia memandang kamu, Bram. Tersirat cinta begitu dalam dari sorot matanya. Ibu mengembangkan sedikit senyuman. Lebay ibu ngomongnya, menggelengkan kepala. Dasar ibu ada-ada saja. Kok lebay? Ibu itu perempuan. Jadi ibu tahu mana orang yang memandang dengan cinta atau memandang biasa saja. Lagian Andita kayaknya wanita baik-baik kok, Bram. Mungkin dia jodoh kamu. Aku tersedak makanan yang sedang aku santap mendengar ucapan ibu. Aku berjodoh dengan Andita. Dalam mimpi pun tidak pernah membayangkan. Aku masih berharap kalau jodoh yang Allah berikan kepadaku adalah Mailah. Ya sudah, ibu bantuin Andita beres-beres dulu. Kasihan dia, calon mantu ibu nggak boleh capek. Ibu beranjak dari duduknya lalu masuk ke dalam kamar, di mana Andita sedang berjibaku membereskan barang-barang milik Mailah. Ibu memang sudah berumur, akan tetapi tenaganya masih kuat. Wajahnya juga masih terlihat 10 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Setelah selesai makan dan mencuci piring, gegas menyusul ibu ke kamar. Takut dia berbicara yang tidak-tidak kepada Andita. Bisa runyam urusan jika ia benar-benar mengatakan ingin menjadikan Andita sebagai menantu. Kan malu kalau ditolak. Lalu tiba-tiba gadis itu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Zaman sekarang, nyari karyawan jujur susah. An, kalau sudah selesai panggil saya saja, biar saya masukkan ke dalam mobil dan diantar ke Tegal. Ucapku seraya menyandarkan tubuh di daun pintu. Iya, Pak, ini sudah selesai. Dia terus saja fokus dengan pekerjaannya. Gara-gara ucapan ibu tadi, aku merasa sedikit penasaran. Ingin melihat Andita menoleh dan menatapku. Ingin tahu apakah benar dia menyimpan rasa dalam diam. Ini sudah selesai semua, Pak, ucapnya lagi sambil menepuk-nepuk tangan yang berdebu. Oke, saya bawa ke mobil. Berjalan menghampiri, mengangkat kardus besar berisi barang-barang Raihan serta Mailah, kemudian meletakkannya di dalam mobil. Ini, Pak, aku terkesiap ketika Andita sudah ada di belakang dan menyodorkan satu buah kardus lainnya. Biar badannya kecil, ternyata dia kuat juga, ngangkat barang berat. Nggak sia-sia punya karyawati seperti dia. Sudah rajin,
jujur, supel, kuat lagi. Jangan diliatin terus, belum halal. Celetuk ibu membuat diri ini menjadi salah tingkah. Andita tersenyum manis, memamerkan cerukan di pipi yang membuat dia bertambah mempesona. Bersambung.